Pria ini makan tiram mentah padahal lagi sakit. Abis makan dia langsung muntah ke guru anaknya. Namanya masuk berita. Dia dipecat, anaknya dibully. Tenggorokannya sakit, dikira flu biasa. Padahal dalam tubuhnya sel-sel nemuin virus merah yang bisa bikin orang mati dalam sehari. Sumbernya ternyata di jerawat. Pas dia mau minta maaf ke guru, jerawatnya meledak, kena mulut guru lagi. Malunya makin numpuk. Sialnya sel pertahanan tubuhnya malah dipecat, dibuang ke kandung kemih. Tapi mereka tetap nekat lawan virus. Nah, si pemilik tubuh makin kritis nih. Si virus malah nyolong bagian penting tubuh. Akhirnya sel terakhir bertarung sampai virus jatuh ke alkohol dan dia pun hancur. Sel darah putih pulang naik air mata anak si pria yang nangis di sebelahnya. Si pria selamat dan akhirnya si pria sadar juga. Setelah semua yang terjadi, dia mulai belajar jaga kebersihan biar nggak sakit lagi. Anak cowok ini baru aja gagal dapetin cewek yang dia suka. Abis gagal sama cewek pertama itu, anak ini jatuh hati lagi sama cewek lain. Dia lihat cewek itu naik skuter, langsung kepikiran beli juga. Tapi kayak biasa, dia nggak punya duit. Akhirnya dia jual semua mainan kesayangannya. Pas duitnya udah cukup, dia buru-buru beli skuter dan mulai latihan gaya keren. Nah, saat cewek itu lewat, si cewek ternyata udah nggak pakai skuter. Sekarang dia pakai sepeda. Meski gitu, dia tetap pamer skuternya. Si cewek senyum balik. Dia udah ngerasa dunia milik berdua nih. Tapi tiba-tiba ada cowok lain datang bawa sepeda lebih bagus, langsung nyalip dan ngajak si cewek pergi. Anak ini cuma bisa bengong sambil megang stangnya erat-erat. Ya, gagal lagi dia dapet cewek. Anak cowok ini naksir berat sama cewek cantik di sekolahnya. Demi dapat perhatiannya, dia pengen ngasih hadiah. Dia pilih kotak pensil warna, tapi duitnya nggak cukup. Dia jual semua barang yang dia sayang cuma buat beli itu. Tapi pas sampai warung, ternyata pensil warnanya udah habis. Lagi nelangsa, dia kejedot bola dari lapangan. Dia nengok, ternyata yang nendang itu si cewek yang dia suka. Muncul harapan lagi. Dia pun rela makan seadanya, kerja bantuin orang rumah, semua demi beli sepatu bola. Tapi begitu duitnya cukup, sepatu itu udah naik harga. Dia cuma bisa keliling lapangan sambil ngelamun dan bola kena kepalanya lagi. Baru buka telur, direbut simpanse. Rebutan, telurnya jatuh. Bukannya dibuang, malah dimakan juga. Kata si pria ini, kalau makanan jatuh belum nyampe 10 detik masih aman. Tapi justru dari situ, kuman masuk lewat mulut. Sel darah putih buru-buru serang, tapi pas orangnya nguap, kuman nyelonong ke saluran nafas. Sel darah putih salah tembak, otot kakinya langsung kejang. Belum kelar, datang virus merah yang lebih ganas, bikin mulutnya infeksi. Baru makan ayam goreng, tenggorokannya udah nyeri, tapi otaknya anggap enteng. Disitulah semuanya mulai kacau. Sejak lahir, wajah cowok ini udah makan korban karena saking gantengnya. 3 dokter meninggal cuma gara-gara lihat mukanya. Orang tuanya sampai pindah ke desa dan nutupin wajahnya pakai perban. Pas udah gede, dia ikut acara dansa. Tapi pas diserbu orang yang maksa buka perbannya, 3 orang itu langsung tewas di tempat. Walau dia nggak dihukum, dia pulang buat nemenin ceweknya yang kena penyakit jantung. Nah, keadaan si cewek udah makin lemah nih. Si cewek minta satu hal sebelum meninggal, pengen lihat wajah pacarnya sendiri. Si cowok sempat ragu, tapi akhirnya dilepas juga perban itu di depan ceweknya. Ajaibnya, si cewek nggak kenapa-napa. Ternyata orang yang beneran sayang nggak akan takut sama wajah seberbahaya apapun. Walaupun akhirnya ceweknya tetap pergi karena penyakitnya. Nah, si cowok mulai hidup sebagai orang biasa, meskipun kadang masih ada yang tumbang cuma gara-gara lihat wajahnya. Wanita ini berdiri di depan sekolah lamanya. Dulu dia dikenal sebagai gadis cantik, pintar, dan penuh semangat. Tapi sekarang semuanya berubah. Pakaiannya lusuh, rambutnya nggak lurus, tangannya sakit karena terlalu sering gendong anak. Pas dia berdiri lama di depan gerbang sekolah, orang-orang yang lewat malah mandang dia aneh, seolah nggak percaya kalau itu si wanita yang dulu jadi idola sekolah. Tapi dia tetap berdiri di situ, mandangin tempat yang dulu penuh kenangan. Dalam hati dia rindu banget masa mudanya yang bebas dan dihargai. Bocil ini tiap hari dibully, bukan cuma karena miskin, tapi juga karena temenan sama anak perempuan gendut yang sering jadi sasaran. Suatu hari, dia dibekuk sama preman sekolah, tapi sebelum dia dipukulin, bocil cewek ini datang, nyamperin pelan-pelan, terus mukul mereka. Satu pukulan bikin preman itu mental jauh, kayak dilempar karung. Semua murid syok, bahkan guru pun gak nyangka. Sejak itu, gak ada yang berani ganggu mereka lagi.
Bocil ini kaget banget karena es krim yang ada di kulkasnya bisa gerak pelan. Dia kasih tahu keluarganya, tapi nggak ada yang percaya. Bocil ini makin yakin kalau es krim itu nggak wajar, tapi keluarganya malah makin terobsesi. Mereka mulai makan es krim tiap hari, bahkan waktu makan malam pun menunya cuma es krim doang. Ibunya bilang es krim jauh lebih sehat dari buah. Ayahnya juga ikut-ikutan nyuruh si bocil makan, tapi si bocil tetap kekeh bilang es krim itu hidup. Keluarganya makin nggak percaya dan malah mulai maksa. Karena udah nggak bisa nolak, si bocil akhirnya pura-pura nurut. Dia bawa es krim itu ke atas, tapi bukan dimakan, malah langsung dia buang ke toilet. Dan bener aja, es krim itu bergerak pelan sebelum akhirnya dia siram. Awalnya cuma pengen nyari klinik buat ngurusin pipi yang lebar, tapi bukannya dikasih alat canggih, wajahnya malah dicepit pakai alat mirip tang tukang bangunan. Yang bikin makin panik, perawatnya ternyata buta. Belum sempat protes, wajahnya udah diukur-ukur dan dicepit sampai tirus. Sakitnya bukan main, tapi hasilnya bikin semua orang pangling. Wajahnya makin cantik, kepercayaan diri balik. Bahkan dia dapet pacar dokter yang udah operasiin dia. Bocil ini kaget banget karena es krim yang ada di kulkasnya bisa gerak pelan. Dia kasih tahu keluarganya, tapi nggak ada yang percaya. Ya udah, dia pun ngambek dan pergi keluar. Nah, di supermarket dia ngelihat ada anak kecil lagi makan es krim yang sama. Dia langsung nyamperin dan ngerampas es krim itu dari tangan si bocah, terus dibanting. Nggak cukup sampai situ, dia lari ke bagian es krim dan nyebarin semuanya ke lantai. Bahkan lemari esnya juga dia rusakin. Orang-orang pada kaget. Sapam langsung nangkep si bocil. Semua orang kira si bocil cuma anak kecil yang ngamuk-ngamuk gak jelas, tapi yang mereka nggak tahu, si bocil sebenarnya nyoba nyelamatin semuanya sebelum terlambat. Karena hidupnya tinggal beberapa hari lagi, cowok yang paru-parunya rusak ini nekat belanja gratis di mall. Lalu barangnya dijual ke tukang rossokan. Duitnya diputer buat sewa mobil, dimodif, lalu dijual lagi. Barang temennya, mereka makin kaya, bahkan nyampe puluhan juta. Mereka sewa mobil balap keliling kota sambil bikin vlog. Akhirnya hidup mereka jadi tontonan banyak orang. Petualangannya lanjut. Mereka akalin petugas bandara, kamera diselipin di tabung oksigen, pistol mainan masuk tas, lolos. Sampai di pantai, mereka nikmatin hidup dari makan, main, sampai dikejar singa gara-gara si cowok buang air di semak. Setelah itu, dia buang semua obat dan tabung oksigennya. Katanya, baru kali ini dia ngerasa hidupnya bener-bener bebas. Baru siangnya resmi cerai, malamnya cewek ini tidur. Pas bangun, dia udah balik ke masa SMA. Awalnya dia bingung, tapi sadar ini kesempatan kedua. Kali ini dia nggak mau jatuh cinta sama orang yang salah lagi. Waktu ikut acara kampus, dia ketemu cowok yang dulu dia suka, tapi malah muncul mantan suaminya. Ternyata si suami juga balik ke masa lalu. Mereka pura-pura nggak kenal, tapi jelas masih ada rasa. Pas si cewek digodain orang, si mantan datang ngebelain. Sejak itu, mereka makin sering bareng. Tatapan mereka bilang banyak hal. Walau nggak ngomong apa-apa, mungkin semesta lagi ngasih mereka satu kesempatan buat benerin semuanya. Tiba-tiba muncul es krim hidup yang bisa ngerasuki manusia. Seorang penyelidik dan asistennya nyoba nyelidiki. Lalu mereka ke tambang tempat es krim itu diproduksi. Di sana semua pekerja udah jadi mayat kering dan es krim keluar dari tubuh mereka. Di saat yang sama ada anak kecil kejebak di truk pengangkut es krim. Untung penyelidik ini dengar teriakannya dan berhasil nyelamatin dia. Sebelum kabur, mereka ledakin seluruh tambang. Mereka lapor ke militer. Tapi pas tentara ke lokasi, malah diserang balik sama es krim hidup itu. Markas pun akhirnya dibakar. Lewat radio, mereka kasih peringatan ke semua orang dan warga pun akhirnya ikut bantu ngehancurin toko es krim di mana-mana dan bencana pun selesai. Dari kecil sampai gede, anak ini selalu naksir sama satu cewek. Waktu kecil, dia pernah nyoba nembak. Ceweknya senyum, tapi besoknya dia pindah sekolah. Udah gitu, tiap dia mau deketin, selalu aja dihalangin sama bapaknya si cewek. Bahkan pas udah gede dan udah kerja, dia ngajak nikah nih, tapi tetap ditolak. Tapi anak ini gak nyerah. Dia datang ke rumah cewek itu waktu hujan, bawa semua tabungan dan bukti kesungguhan. Dia berdiri basah kuyup, nunggu pintu dibuka. Akhirnya, bapaknya cewek itu luluh juga. Setelah bertahun-tahun dilarang, baru kali ini si bapak bilang, kalau kamu sekuat itu, mungkin kamu memang pantas buat anakku. Pria ini raja narkoboy, duitnya udah kelewat banyak. Saking bingungnya mau nyimpan di mana, dia malah beli beberapa bank buat naruh duitnya sendiri. Polisi, bea cukai, sampai pejabat-pejabat penting semuanya udah disuap. Musuh-musuhnya dilenyapin sama polisi sendiri. Habis itu malah dapat penghargaan seolah-olah berprestasi. Geng milik dia jadi makin tak tersentuh. Sampai semua orang penting di kotanya pun harus jilat dia biar aman.
Ada seorang cewek yang pengen jadi model, tapi tiap ikut casting selalu kalah karena wajahnya dianggap kurang mungil. Temennya malah ngajak bareng ke audisi, ternyata buat dijadiin pelengkap biar si teman makin menonjol. Saat sadar dijadikan alat, dia balas dendam diam-diam. Hidung palsu temennya langsung dia buang ke kloset. Dari situ dia sadar, semua wajah cantik di sekelilingnya ternyata hasil buatan. Akhirnya dia mutusin buat ikut tren yang sama. Dia bakal operasi juga biar nggak jadi korban lagi. Bocil ini cuma pengen punya sepatu olahraga buat ikut pelajaran lari, tapi malah dapat sepatu aneh yang bisa bikin dia loncat 10 meter. Main bola, gawangnya langsung hancur, kena tendangan. Lari, kayak mesin jet, semua orang melongo. Tapi pas lagi tinggi-tingginya pamer kemampuan, tiba-tiba dia kebangun. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi anehnya, sepatu itu ada beneran di bawah ranjang. Dia bingung, antara seneng atau takut. Anak ini awalnya cuma nyenggol tinta di pelajaran gambar, tapi hasil belepotannya malah kayak lukisan keren. Karya itu menang lomba dan hidupnya langsung berubah. Apa-apa jadi hoki, nilai ujian asal tebak tapi tinggi. Hujan malah dapat tumpangan terus, sampai cewek yang dia suka pun jadi deket. Tapi makin lama dia ngerasa hidupnya terlalu gampang. Dia protes ke langit, minta disambar petir, malah maling di belakangnya yang kesambar. Karena dia nggak pahlawan terus, dia pindah ke wihara. Tapi bahkan para biksu pun iri lihat keberuntungannya.